Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 pada muatan pelajaran IPS. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak, kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalian tahu peninggalan apa saja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Oke, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak sekali ya anak-anak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, setelah ini kita akan mengetahui tokoh-tokoh tersebut dan peninggalan kerajaan dari Hindu, Buddha, dan Islam. Selain itu, kita juga akan mengetahui sikap kepahlawanannya. Sebelum kita mengetahui beberapa tokoh tersebut, kita coba perhatikan bersama-sama gambar yang sudah Bu Isna berikan. Nah, berikut merupakan contoh gambar kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia beserta peninggalannya ya. Di situ ada Hindu, Buddha, dan Islam. Pasti anak-anak dari kelima gambar tersebut kalian pernah mengunjunginya ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar atau mengetahui sejarah tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini berasal dari kerajaan Kutai, di mana Raja Mulawarman ini adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman ini menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, perlu anak-anak tahu sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman ini. Yang pertama adalah dia adil dan bijaksana. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga adalah dermawan. Untuk peninggalan kerajaan Kutai dari Raja Mulawarman ini adalah yupa. Kalian pernah melihat yupa? Oke. Di sini Bu Isna sudah memberikan contoh gambarnya. Nah, itu merupakan yupa atau peninggalan dari Raja Mulawarman yang berasal dari kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Raja Kartanegara dari kerajaan Singosari, di mana raja tersebut adalah pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan dari Raja Kartanegara itu yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, kira-kira peninggalan apa ya yang ada pada masa Raja Kartanegara tersebut? Oke, peninggalan dari Raja Kartanegara itu adalah Candi Singosari. Kita lihat bersama. Nah, ini merupakan Candi Singosari, peninggalan dari Raja Kartanegara yang sampai saat ini pun masih terawat dengan bagus. Yang kedua adalah Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaan sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan dari Raja Balaputra Dewa ini yang pertama jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Untuk peninggalan Raja Balaputra Dewa yaitu prasasti Kedukan Bukit. Nah, seperti yang sudah Bu Isna contohkan ya, jadi di situ ada batu yang
ditulis oleh Raja Balaputra Dewa atau pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah Raja Samaratunggal dari kerajaan Mataram kuno Buddha, di mana peristiwa penting yang terjadi pada masa Raja Samaratunggal ini adalah pembangunan Candi Borobudur. Pasti kalian pernah ya pergi ke Candi Borobudur. Nah, kita lihat sikap kepahlawanan dari Raja Samaratunggal. Di mana sikap kepahlawannya itu yang pertama gagah dan berani. Yang kedua penuh semangat. Yang ketiga pantang menyerah. Nah, Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno Buddha atau pada masa Raja Samaratungga. Pasti kalian pernah ya ke Candi Borobudur. Oke anak-anak, selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, di mana Raja Sultan Iskandar Muda, dia adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, sikap kepahlawanannya itu yang pertama adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk peninggalannya pada masa kerajaan Aceh ini yaitu Masjid Agung Baitur Rahman. Nah, ini pasti kalian pernah melihat ya peninggalan dari Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya adalah Raden Patah dari kerajaan Demak, di mana Raden Patah ini juga raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan dari Raden Patah itu yang pertama menghormati kebebasan beragama, yang kedua berani melawan penjajah, dan peninggalannya adalah Masjid Agung Demak. Nah, ini merupakan contoh gambar dari Masjid Agung Demak. Pasti kalau kalian pernah ke Demak, kalian pernah melihat masjid ini, atau nanti ketika kalian ingin ke daerah Demak, kalian coba berkunjung ke Masjid Agung Demak. Oke anak-anak, kalian tahu ini tokoh siapa? Oke, ini adalah Raja Sanjaya, di mana setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu contoh tokoh yang terkenal pada masa kerajaan yaitu Hindu dan Buddha. Misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Jadi, gambar tersebut adalah gambar dari Raja Sanjaya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Berikut merupakan tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukan. Yang pertama ada Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman ini memiliki pencapaiannya sendiri. Yang pertama, dia seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Selanjutnya ada Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, pencapaian dari Raja Purnawarman ini yang pertama membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Yang kedua, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Yang ketiga, seorang raja yang bijaksana. Nah, selanjutnya ada Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pencapaian dari Raja Hayam Wuruk itu yang pertama membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan.
Yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat, ada Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, pencapaian dari Mahapati Gajah Mada ini yang pertama, dia seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dan yang kelima adalah Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Nah, yang pertama, pencapaian yang dicapai oleh Bala Putra Dewa itu dia berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Yang kedua, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, ini adalah beberapa tokoh dari masa kerajaan Hindu dan Buddha, dan dengan masing-masing pencapaian yang telah mereka lakukan untuk menyatukan atau untuk mempersatukan Nusantara. Oke anak-anak kelas 4, hari ini Bu Isna sudah sedikit memberikan materi tentang tokoh dan perjuangannya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, Bu Isna harap kalian bisa memahami materi yang Bu Isna sampaikan ya. Jangan lupa belajar. Sebelum Bu Isna akhiri, kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.